Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film vampir yang berjudul Dark Shadows yang rilis di tahun 2012. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Cerita berawal akan memperlihatkan kita pada sebuah keluarga paling terpandang yang ada di kota. Keluarga tersebut bahkan sampai rela berkelana ke negeri seberang. Di sana mereka hendak mendirikan sebuah bisnis perikanan, serta tak lupa pula membangun rumah bernuansa istana yang begitu megah. Oh iya, nama anak laki itu adalah Barnabas Collins. America had never seen. We spent the next Family is the only real wealth. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, tanpa terasa kini Barnabas sudah tumbuh dewasa dan mulai memiliki perasaan cinta kepada wanita. Namun, akibat mengkhianati salah satu darinya, ia pun mulai merasakan berbagai macam musibah hingga kesialan selama ini. Mengapa demikian? Karena ternyata wanita yang ia sakiti itu merupakan seorang penyihir. Alhasil, dirinya dikutuk menjadi vampir yang abadi. Si penyihir tadi bernama Angelic. broken. I got the one with the secret. Habis itu, demi menyempurnakan segala kutukannya kepada Barnabas beserta keluarga, Angelic menghasut para warga dengan berkata bahwa Barnabas itu adalah seorang monster, atau sebutan lebih gampangnya ialah vampir. Mendapat kabar burung gagak tersebut, tentu saja seketika membuat para warga merasa terganggu. Mereka pun bergegas melakukan tindakan serius untuk itu. Suffer my anguish alone in the dark, that I would never belong to her. Angelique. Bertahun-tahun lamanya, tepat di hari ini ada seorang remaja wanita yang sedang menempuh perjalanan jauh banget agar bisa tiba di rumah keluarga Collins. Remaja itu bernama Victoria Winters. Oh iya, Victoria ini nyatanya adalah seorang guru les privat yang sangat cerdas, ya guys ya. Dan karena kepintaran dia tersebut, keluarga Collins pun rela memanggilnya. Setelah melewati jarak cukup jauh, Victoria akhirnya tiba di lokasi. Setibanya di pintu gerbang, ia melihat rumah tersebut sangatlah gede dan kuno, seperti tak pernah dipedulikan lagi oleh si pemilik. Di situ ia disambut dengan hangat oleh para penghuni rumah, di antaranya beberapa pekerja dan si pemilik rumah itu sendiri. Ia bernama Nyonya Elizabeth. Tak lupa pula ia juga memperkenalkan beberapa keluarga The Best Collins yang pernah ada selama ini, melalui foto-foto yang terpajang jelas di rumah tersebut. Habis itu mereka berbincang sedikit sebelum akhirnya menyepakati kerjasama. Barnaby, maybe? Rich to the dust is all it is. His name was Sepakat akan menjalin kerjasama dalam beberapa hari ke depan, Victoria kemudian dibawa berkeliling melihat setiap sudut pandang rumah, sembari diperkenalkan dengan para penghuni yang lain. Di antaranya ada Caroline yang merupakan anak dari Nyonya Elizabeth, Willie sebagai pembantu sebelumnya, Roger saudara Elizabeth, Julia seorang dokter pribadi keluarga, dan terakhir David, anak dari Roger. Sehabis makan malam bersama di satu meja, di kamar Victoria mengalami semua kejadian mistik. Miss Winters, this is
Di sisi lain, petugas tambang sedang sibuk melakukan pekerjaan mereka. Akan tetapi, di sela-sela itu mereka menemukan sebuah peti mati yang berbentuk sangat kuno. Merasa penasaran banget, si bos lalu memerintahkan untuk segera membuka peti kuno tersebut dengan harapan bahwa isi dalamnya adalah harta karun. Tapi semua yang mereka harapkan seketika sirna, karena ternyata di dalam peti itu ada seorang Barnabas yang memang telah lama terkurung di sana. Merasakan kehausan di leher yang begitu kering, akibat tak mendapatkan sedikit pun suplai selama bertahun-tahun ini, ia pun dengan sangat terpaksa harus memuaskan hasrat binatangnya tersebut. Dengan cara menghisap darah melalui leher para petugas tambang satu persatu, hingga mereka semua koit di tempat. Cannot imagine how thirsty I am. Habis itu, ia berjalan menuju ke rumah keluarga Collins. Namun di tengah perjalanan, Barnabas menemukan begitu banyak perubahan dari perbedaan masa. Melihat cahaya dari kejauhan saja, ia langsung mengira bahwa itu berasal dari setan. Melihat jalan raya yang terbuat dari aspal, ia juga merasa itu sangatlah aneh, hingga pada akhirnya melihat mobil yang hendak melintas jalan, kemudian mengira bahwa itu adalah penghakiman bagi dirinya. Lucifer, my soul is prepared. Selanjutnya ia kembali berjalan, melanjutkan tujuan yang sedari tadi sempat tertunda karena suatu hal. Di situ Barnabas lagi dan lagi melihat banyaknya perubahan yang terjadi di kota sekarang ini. Sampai pada akhirnya ia baru tiba di rumah keluarga Collins dan bertemu Willy di taman. Barnabas lalu coba memanfaatkan sedikit keahlian dia dalam melakukan hipnotis, agar supaya Willy bisa patuh dan taat dengan segala perintahnya. Done to you. Your innermost thoughts. Agar terlihat sedikit lebih ganteng, ia meminta bantuan ke Willy untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah. Barnabas pun akhirnya melihat kembali rumah dia yang telah lama ditinggalkan, akibat terkurung dalam peti mati selama bertahun-tahun. Di waktu yang sama, ia bertemu langsung dengan Caroline dan David yang sedang bersantuy, tepat di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, Elizabeth datang lalu menyuruh mereka berdua untuk menjauh. In the process of carving these. Ah, yes. Opulence, complexity, this to David. Children! Mengira bahwa orang itu memang sengaja berdandan dan berkostum layaknya keluarga mereka di masa lalu yaitu Barnabas Collins, Elizabeth lalu memutuskan untuk mengajaknya berbicara empat mata dalam ruangan tertutup. Di situ ia terus saja berbicara panjang kali lebar tentang sejarah masa lalu mengenai kisah hidup dari seorang Barnabas Collins yang menurut Elizabeth merupakan seorang legenda keluarganya. Tak ingin berbasa-basi lagi, Barnabas lalu memberi bukti yang nyata. Question of motive is to be I suppose you are here to rid us of them. You are aware of the darkness that has long plagued. I am Barnabas Collins. Setelah diberi berbagai macam bukti yang sangat kuat, Elizabeth pun mulai percaya bahwa memang benar orang itu adalah keluarganya, dari legend Barnabas Collins ya guys ya. Mereka berdua lalu memasuki sebuah ruangan yang hanya bisa dibuka oleh seorang Barnabas saja, yang dimana di dalam sana terdapat banyak harta karun keluarga. Menyadari hal tersebut, membuat Elizabeth cukup terkejut setengah mati. Di akhir pembicaraan, mereka pun sepakat untuk menjalin kerjasama dalam membangun kembali kejayaan keluarga Collins. Had quite a flair.
fortune. All these years. Discover each one. But this one. Welcome home. Besok paginya, Barnabas diizinkan join untuk sarapan bersama dengan para penghuni rumah lainnya di satu meja. Sekalian diperkenalkan juga sebagai seorang keluarga baru di sana, namun masih tetap menyembunyikan keaslian dirinya. Saat sedang asik berbincang-bincang dengan mereka semua, seketika Barnabas dibuat terkejut dengan kemunculan Victoria, dikarenakan wajah dia yang sangat mirip dengan sang kekasih pada masa lalu. Family. My God. Joseph. Sementara di scene berbeda, ternyata Angelic hingga kini masih hidup dan raganya sehat walafiat. Selama bertahun-tahun ini dirinya hidup dengan cukup sukses, mengalahkan bisnis keluarga Collins yang kala itu sangat berjaya di tangan Barnabas. Saat sedang sibuk mengecek pabrik ikannya, di waktu yang sama karyawan dia memberitahu sebuah informasi mengenai kejadian sadis yang terjadi semalam. Last night. What do you mean? Didn't you hear? They're live. Like in an hour. Park. Throat sound. Where? Setelah mengecek secara langsung situasinya di TKP, ia pun meyakini bahwa Barnabas telah berhasil lolos dari kurungan tersebut. Angelic kemudian bergegas menuju ke rumah keluarga Collins, guna menyambut comeback-nya Barnabas dari tidur panjang dia selama ini. Melihat wujud Angelic yang dari dulu hingga sekarang masih tetap sama, alias tak ada perubahan sedikit pun, membuat Barnabas begitu terkejut setengah dead. Oh, he's Angelique is covered in fresh blood. Hello, Barnabas. Habis itu, sepulangnya Angelic, Barnabas selalu mengajak Elizabeth berbicara empat mata dan memberitahunya bahwasanya Angelic itu adalah seorang penyihir pada masa lampau. Saat Barnabas mulai putus asa dan hilang harapan, Elizabeth kemudian memberinya beberapa kata semangat agar tetap percaya dalam membangun kembali keluarga Collins, terkhusus bisnis mereka yang telah lama mati. My God, you're right. There is wonder in down on creation. Singkat cerita, saat usaha Barnabas beserta keluarga nyaris naik daun lagi seperti kala itu, tentu saja hal tersebut tak akan membuat Angelic tinggal diam. Ia lalu menghasut para warga guna melakukan hal yang sama pada masa lampau, yaitu menghancurkan keluarga Collins. Namun kali ini Barnabas coba melancarkan perlawanan, dengan cara mengungkap kebenaran di hadapan mereka semua. Lihatlah betapa terkejut dan terkaget-kagetnya para warga ketika itu, ya guys ya. Been harboring a murderer. Hold it right there. War terakhir antara keluarga Collins melawan Angelic pun tak terinangkan lagi. Barnabas, Elizabeth, dan Caroline terus bergantian dalam memberi serangan-serangan mematikan mereka ke Angelic. Tapi walaupun begitu, ia masih tetap kuat dan terjaga dalam keabadiannya yang tak pernah luntur selama ini. Hingga pada akhirnya, saat mereka semua mulai terpojokan, sesuatu yang goiblah yang menjadi kehancuran dari Angelic. Adored you. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Dark Shadows. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.